nomor 1. Apa arti dari kata mi'raj dalam kalimat Isra Mi'raj? Kenaikan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha. Ya, peristiwa kenaikan Nabi Muhammad SAW intinya ke Sidratul Muntaha. Oke, good. Ya, Kenapa? nomor 2. Ya mudahkanlah. Masih nyambung dari yang pertama ya. Apa makna kata? Itu nanti nih, apa ini aja? Masih pakai. Isra. Iya. Iya, skor pertama 100 ya. Harus 100. Pak Hidar tambah dari 100 lagi jadi 200 belum ya? Oh, belum. Bu dari ke mana, Bu? Sirkuit. Oh, sirkuit, untung bukan yang masjid. Tetangganya. Nomor 2. Apa makna dari kata Sidratul Muntaha dari surat An-Najm ayat 14? Aduh, nggak baca lagi. 1, 2, 3, Ayo, Mi. Apa? Ya, 4, nggak apa-apa itu aja, Pak. Jawab. 5, 6, 7, Udah, coba aja. 8, Baca ibu ya, nggak apa-apa. Langit ke-7. 9, Langit. 10. Langit ke-7. Bukan ya? Iya, tidak sepenuhnya tepat ya. Tapi dapat nggak? Dilempar ke sebelah. Iya, tadi kan ini. Min. Ya udah nggak. Tadi dikurangin kan? Mau jawab aja. Belum. Jangan main kurang-kurang dulu, Pak, santai. Mau jawab aja nggak? Lewat. Jawab aja, udah jawab. Pokoknya lewat. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di atas dari langit ke-7, tempat di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat. Iya, ini ribet banget ya. Ini waduh ramai banget, baik mic-nya kebanyakan. Ya. Kita share aja di sini ya. Tadi sebetulnya kelompok A sudah sebagian menyebut akhir apa tadi jawaban ibu tadi? Langit ke-7. Langit ke-7-nya. Kalau ibu nyebut apa tadi? Ujung dari langit ke-7. Oke, karena semuanya tidak tepat, yang tepatnya adalah pohon lotus atau bidara yang menandai akhir dari langit ke-7. Jadi saya kasih poin aja. Semua ini nggak pasti mah ya. A35, B35. Ya. Kok matiin ya, Mak? Udah, enggak aku ya udah biarin. Ya, apa-apa. Kita bismillah. Senangnya ada, Pak. Ini. Iya, ada. Ini. Kamu yang mana? Udah pakai ini aja. Ya ini aja, Bu. Ada feedbacknya. Baca. Dikecilin aja dikit, Bu, volumenya. Siap, nomor ketiga. Tarik nafas dulu, Bu. Ini gampang, Bu ya. Siapa pemimpin kaum Quraisy yang tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj? Siapa pemimpin kaum Quraisy yang tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj? Udah nggak apa-apa. 1, Abu Jahal. 100. Bukan salah buat tamu janda bahaya gue. Kita bisa. Oke, nomor 4. Siap, Bu ya? Ya, konsentrasi kelompok lain juga, Bu ya. Surat Al-Isra urutan dan juz keberapa dalam Al-Qur'an? Juz 15. Urutan dan juz, urutan dan juz. Urutan ke-17, juz 15. 100.
Bismillah, bismillah. Oke, soal terakhir untuk Redua. Siap? Ya. Apa arti dari kata asidik? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Terus apa lagi? Apa lagi selain itu? Dapat Bahwa Nabi Muhammad SAW dapat Ya. menyampaikan Nah, asidik ini ditujukan buat siapa? Nabi Muhammad Rasul. Gimana? Apa sih pertanyaan? Jujur. Oh. Asidik itu artinya apa? Oh, dapat dipercaya kan? Dapat dipercaya, betul ya? Gitu aja. Iya. Iya. Gimana sih? Gimana Pak? Jawabannya? Hah? Kira tepat ya? Kurang tepat Bu, kurang tepat. Boleh 1, diulang nggak sih? Boleh 2, Boleh maksudnya 3. pertanyaannya apa ya? Apa arti dari asidik? Asidik itu salah satu sifat Rasul yang artinya dapat dipercaya. Bukan itu Bu ya. Oke, karena sudah lewat banyak, kita lempar ke sebelah. Apa artinya? Jujur. Ya, mic-nya boleh. Sini. Asidik artinya jujur atau benar. 100. Ya. Ibu ketuker sama Alamin ya Bu. Alamin ya. Untung nggak jawab. Suaminya Bu ini nggak begitu jawabnya. Biarin. Berarti dikurang 5. Oke, skor sementara silakan dibacakan, Pak. Saya nggak kelihatan soalnya. 100. Oh, Ya, Redua. berapa kita? Dikasih mic dulu boleh, Bu. Maaf ya, aku nggak di sini. Kelompok A 335, kelompok B 135. Ya. Ya. Ya, jadi jangan ketuker Alamin dengan As-Siddiq. Jadi As-Siddiq ini diberikan karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama mempercayai apa Bu? Peristiwa Isra Mi'raj. Jadi gelarnya sangat kontekstual. Oke, selanjutnya Pak Ustadz Dendar, kami persilakan dulu kelompok B, silakan, nanti akan dipandu oleh Ustadz Dendar. Silakan Bu. Ya. Dibuka sendiri, Bu. Dibuka. Iya. Soal nomor 4 ya. Pegang aja Pak, saya buka ya. Silakan kembali Bu. Baik, grup B soal keempat. Baik. Allah. Baik, grup B. Allah. Soal keempat untuk grup B, mohon diperhatikan. Coba lagi. Bingung banget. Baik, silahkan diperhatikan grup C dan grup yang lainnya. Mohon yang lainnya juga memperhatikan untuk nanti dilempar. Baik, pertanyaan pertama. Apa tujuan dari perjalanan Isra Mi'raj? Tujuan dari perjalanan Isra Mi'raj. Tujuan dari perjalanan Isra Mi'raj adalah perintah khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Itu benar, tapi maksud jawaban dari ini bukan itu. Itu jawaban juga benar, tapi maksud jawabannya bukan itu. Ada lagi 1, 2, 3. Perbaiki dulu. Silakan masih kami. Tujuan dari ibadah Mi'raj adalah terjadi ketika kesedihan Nabi Muhammad. Tujuannya adalah agar Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad untuk mengukuhkan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Itu juga benar, tapi bukan jawabannya bukan itu. Itu sebenarnya benar semua, tapi saya lempar ke grup selanjutnya. Tujuannya adalah penghiburan bagi Rasulullah yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang tercinta.
Masih kurang tepat. Silakan diperbaiki lagi. Benar, sebenarnya jawabannya benar. Pada saat itu Rasulullah sedang bersedih dan kesulitan dalam berdakwah. Kalau umum memang. 25. Baik, ini semua jawabannya benar, tapi yang kunci jawabannya di sini bukan itu maksudnya. Ada semua tadi sudah benar, jadi mungkin nilainya 25 untuk grup B dan 25 untuk grup C. Jadi jawabannya adalah tujuannya untuk menguatkan keimanan Nabi Muhammad SAW dan memberikan pelajaran berharga kepada umat Islam. Kembali tadi jawabannya semuanya benar, tapi memang bukan itu yang dimaksudkan dari pertanyaan ini. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Perhatikan, apa nama surat di dalam Al-Quran? Ya, kita tahu semua maksudnya. Apa nama surat dalam Al-Quran yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj? Surat Al-Isra ayat pertama. Ya, surat Al-Isra. 100. Pak Edir. B. Pak Edir. Grup B. Grup B, Pak. Grup B, Pak. B. Udah. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Siapakah yang ditemui Nabi Muhammad SAW ketika berada di langit ketujuh? Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. 100. Selanjutnya, perhatikan semuanya. Pertanyaan keempat. Apa hubungan antara surat Al-Isra dengan peristiwa Isra Mi'raj? Apa hubungan antara surat Al-Isra dengan peristiwa Isra Mi'raj? Surat Al-Isra menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya. Baca lima. Iya. 100. Perjalanan intinya menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj sebagai perjalanan. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Sebutkan beberapa tempat yang disinggahi Nabi SAW ketika melakukan Isra Mi'raj. Tempat-tempat yang disinggahi Nabi. Nabi berkunjung, Nabi singgah ke tempat kelahiran Nabi Isa di Bethlehem. Kemudian Nabi singgah ke tempat persembunyian atau perserihan Nabi Musa dan pengikutnya di Gunung Sinai. Kurang tepat, masih silakan berbagi dari awal. Dari awal yang tempat-tempat yang besar yang umum yang kita ketahui, yang banyak diketahui. Kita ketahui. Madinah. Yang inti-intinya. Yang intinya dari awal sampai akhir. Nabi Nabi singgah ke beberapa tempat, Ya. misalnya ke Yasrib, kemudian ini mulai dari awal banget. Iya. Iya. Tempat Nabi Tempat inti. pertama kali. Ya. Nabi pertama kali itu berangkat dari Masjidil Haram, kemudian Nabi berhenti di Bethlehem, kemudian ke Gunung Sinai, lalu Nabi pergi ke Bukit Tursina. Baik. Masih kurang tepat. Sudah 2 kali kesempatan. Kami lempar ke grup C. Berangkat dari Masjidil Haram, lalu tinggal di Yasrib atau Madinah, lalu di Bethlehem, lalu di Masjidil Al-Aqsa, Palestina. Ada lagi? Itu kalau itu. Dikasih ini 25, ini 35 kayaknya. Oke, baik. Jadi ini diantara salah satu di antara Masjidil Aqsa,
kemudian naik di langit pertama sampai langit ke-7, kemudian terakhir adalah di Sidratul Muntaha. Ini maksudnya. Jadi grup B 25, grup C 35. Baik. Selanjutnya untuk grup C kami persilakan untuk ke depan untuk mengambil nomor perwakilan dari grup C. Silakan. Ya, silakan Pak dibacakan skor sementara. A 300 Atau di 335, B 400 485, C 60. Kita berikan aplaus dulu. bagus. Oke, grup C dapat nomor 2. Iya. Nomor 2 ya. Silakan kembali. Apa? Harus dipakai oke. Maaf. Ya, maaf. Baik. Itu bagus. Iya. Siap di tes mic dulu Bu, grup C. Grup C. Ya, oke. Baik, untuk regu C dapat soal nomor 2 ya, dapat nomor soal 2. Nah, ini pertanyaan yang pertama gampang sekali. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, kendaraan apakah yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buruk. Ya, 100 buat regu C. Ya. Nomor 2. Nah, ini masih gampang juga Bu ya. Ini sholat tahajudnya kayaknya bagus tadi malam. Jadi soalnya gampang-gampang kan. Nomor 2. Siapa yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan Isra Mi'raj? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril alaihissalam. 100 buat regu C. Nomor 3. Nah, ini harus agak lengkap ya. Nomor 3, apa saja peristiwa penting yang terjadi selama Isra Mi'raj? Jadi peristiwa yang dialami Nabi selama Isra Mi'raj apa saja? Disebutkan beberapa contoh. Nabi bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Ya. Terus? Lalu Nabi sempat mengimami sholat juga, mengimami nabi-nabi terdahulu. Oke. Terus apa lagi? Adanya perintah untuk sholat 5 waktu. Oke, 100 sudah terjawab semua. Ya, sesuai dengan arahan soal di sini, yang paling pokok adalah 2 pokok ya, bertemu dengan para nabi dan menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, itu yang paling pokok adalah yang di ujung ya, mendapatkan perintah 100 ya, sudah. Oke, nomor 4. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai di Masjidil Aqsa? Salat sunat, lengkapi lagi? 2 rakaat. 2 rakaat 100. Ya. Oke, kalau ibu-ibu PGP sampai di masjid apa dulu? Minum dulu biasanya. Soal nomor terakhir untuk regu C. Wah, regu C kayaknya borongan ya. 100 ya. Terakhir. Masih gampang kayaknya ya. Siapa nama nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW di langit ketiga dalam perjalanan Isra Mi'raj? Nabi Yusuf alaihissalam. 100. Ya. Oke, nah ini regu yang sejauh ini paling lancar menjawab. Kayaknya tadi malam tahajud, siangnya sedekah, terus pas berangkat tadi
sun tangan, sun pipi pada suami, jadi dapat 100. Dapat 100. Soal apa? Skor sementara Regu A 335, Regu B 485 dan Regu C 560. Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan kelompok atau Regu D untuk maju. Silakan, Bu. Ini aja biar gampang. Nomor 3. Soal nomor 3 untuk Regu D. Baik, mohon diperhatikan soal pertama. Soal pertama mohon diperhatikan. Jelaskan pengertian dari Isra Mi'raj. Pengertian dari Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Ya, 100. Soal selanjutnya, ini gampang nih. Apalagi buat saya ini gampang banget, karena saya tahu jawabannya. Sudah ada di sini jawabannya, Mas. Baik, soal kedua, apa nama sungai atau telaga yang dilihat Nabi SAW saat berada di langit? Apa nama sungai atau telaga yang dilihat Nabi saat berada di langit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ini tidak dikurangi ya, karena ini coba jawab apa? Karena ini kan soalnya dari grup D. Dicoba dijawab tidak apa. 8, 9, 10. Terakhir, silakan mau jawab. Kalau tidak kami lempar. Lewat dulu. Lewat. Baik, saya di grup E kami ulangi pertanyaannya, apa nama sungai atau telaga yang dilihat Nabi Muhammad SAW saat berada di langit? Lewat dulu, Bu. Oh. Lewat, pas. Grup A. Lewat dulu. Grup A. Ulangi lagi pertanyaannya, sudah cukup jelas ya. Lupa. Grup B silakan. Ulangi, apa nama sungai atau telaga yang dilihat Nabi SAW saat berada di langit? Oh, dikurangi, kirain ulangi. Dikurangi. Kalau salah dikurangi. 50. C. Regu B, pas. Regu C. Regu B, Regu C. pas. Regu C. Dikurangin. Nggak bisa apa. Nggak apa-apa, nilainya banyak ini. 1, 2, 3. Ya silakan. Dari tadi Bu 100. Baik, selanjutnya ini kayaknya memang grup C ini. Sementara memimpin. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Siapa yang membantu Nabi Muhammad SAW memperjuangkan pengurangan jumlah sholat dari 50 menjadi 5? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. 100. Selanjutnya, ini sebenarnya udah ada cluenya nih tadi. Siapa sahabat Nabi yang pertama kali mempercayai adanya perjalanan Isra Mi'raj? Abu Bakar As-Siddiq. 100. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Dalam surat Al-Isra banyak menceritakan suatu kaum pada zaman Rasulullah SAW. Kaum apakah yang dimaksud? Kaum Bani Israel. 100.
Baik. Skor sementara grup A 335, grup B 485, grup C 660, grup D 400. Sementara memimpin grup C. Selanjutnya tinggal satu ya, grup E. Ya, saya bukain aja, Bu ya. Tinggal satu soalnya ya. Ya. Oke. Jadi ibu-ibu dapat soal nomor 1 ya. Ada satu. Baik, ibu dari Regu ya, Bu ya. Bismillah, Bu ya. Tarik nafas dulu, Bu. Ya. Doa dulu, sebut nama suaminya. Nomor 1. Ini pertanyaannya agak susah sih. Asal konsentrasi aja. Apalagi saya, Pak. Nomor 1. Apa nama peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 27 Rajab? Isra Mi'raj 100. Jadi diulang balik aja ya, membaca konsentrasi. Nomor 2. Di manakah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu? Di mana? Di Sidratul Muntaha. Nah, itu di langit. Adalah di luar langit 7. Langit 7. Benar ya? Kurang tepat, silakan grup A. Di langit ke-7. Ini Gimana? dikurangi. Jadi ibu maaf ya, jadi dikurang 50 deh. Kurang tepat dikurangi 50. Dikurangi 50. Mas Sidik, Mas Sidik. Kenapa? Dikurangi 50. Grup A deh. Grup A. Ibu, maaf ya, nanti ditambahin sama bapak ibu. Grup B, nanti jadi satu-satu nih. Satu. Ya Pak. Iya. Di ujung langit ini di Arsh. Apa? Di Arsh Allah atau Sidratul Muntaha. Ya, kalau dari jawaban ini ibu harus dikurangi lagi 50. Mau jawab mau dikurangi? Pertanyaannya apa? Oh. Di manakah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu? Nah, gak juga takut. Ini pinter nih. Banyak. Dek, silakan. Pas aja. Nah, ini pasti panitia punya referensinya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah di langit ke-6 katanya. Detailnya nanti tanya sama panitia ya. Oke. Di langit ke-6-nya sebelah mana, blok mana, tanya panitia yang bikin soal. Oke, Ibu, punten ya yang dipotong, nanti ditambahin. Soal rebutan masih banyak 15. Nomor 3, siap bergu Bu ya? Oke. Bu jangan liatin skor, liatin saya dulu ya. Nomor 3, apa makna dari kata Al-Quds dalam surat Al-Isra ayat 1? Maha suci. Arti dari kata Al-Quds. Tepat, silakan. Kurang tepat kayak Al-Quds. Silakan perbaiki. Silakan, masih ada waktu diperbaiki. Al-Quds. Apa makna dari kata Al-Quds ini? Menunjuk bukan sifat tapi menunjukkan tempat. Saya kasih clue tambahan ya. Jadi apa makna dari kata Al-Quds dalam surat Al-Isra ayat 1? Bukan sifat tapi menunjukkan tempat. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis 100. Ya. Harus dikasih clue dikit ya. Oke. Selanjutnya nomor 4 siapa ya? Ini masih seputar langit pertanyaannya. Siapa yang ditemui Nabi Muhammad SAW
di langit pertama? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam 100. Nabi Adam alaihissalam. Iya. Nomor 5 terakhir. Berapa lama waktu yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yerusalem? Berapa lama waktu yang ditempuh Nabi dari Mekah ke Yerusalem? 1 malam. 1 malam. Ya 100. 100. Kalau lebih tepatnya kurang dari 1 malam. Tapi bonus buat ibu lah, nggak apa-apa lah. Dibuletin 1 malam. Oke, skor sementara Regu A jadi 300, jadi 200 berapa Pak? 185. Grup B 435. Grup C 660. Grup D 400, grup E 400. Oke, ya. Untuk sementara masih leading yaitu grup apa? Grup C. Ya, grup C. Grup C dengan skor 660. Nah, panitia selanjutnya kami persilakan nanti kita masuk ke pertanyaan rebutan. Nanti mohon yang angkat tangan pertama itu ada sesi khusus yang nunjukin ya, biar saya ada referensi. Kalau bisa Ibu Irma di tengah, di pinggir sini, di tengah siapa yang bantu Bu? Ibu aja ya, Bu Mama Sipa ya. Nunjukin siapa yang angkat tangan duluan, di sana Ica atau sama Bu Lilis ya. Iya. Mama Putra boleh, biar Ibu agak majuan dikit Bu, biar saya ada referensi nanti. Ya, majuan dikit Bu. Nanti siapa yang nunjuk pertama ditunjuk Bu ya. Oke. Iya. Dikurangi. Kalau ini dikurangi 50 ya. Nah, ingat modalnya di irit-irit Bu ya. Saya akan membacakan 5 soal pertama, selanjutnya 5 soal berikutnya sama Ustadz Endar, terakhir balik lagi ke saya. Juri berhak menentukan siapa yang angkat duluan berdasarkan referensi para panitia dan berapa nilai yang diperoleh ya. Oke, nomor 1. Rebutan ya? Siap? Ya. Nomor 1. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud dengan tahun kesedihan? Mana panitia? Mana? D. D. Oke, silakan D. D. Adanya ya. Tahun kesedihan itu di mana Nabi Muhammad itu kehilangan supporti suaminya itu istrinya Siti Khadijah dan pamannya. Pamannya? 100. Ya. 2 pokok ya. Kalau 2 ini tidak terjawab maka tidak lengkap, yaitu meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Kalau salah satu tidak disebut tidak lengkap. Oke, tambahan untuk Pergude 100. Nomor 2 sih Pak, siap ya? Nomor 2. Apa mukjizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran? Nah itu B ya. Sepakat B ya? Oke, silakan. Balik. Banyak jawabannya nggak mesti ini juga. Membelah bulan. Apa? Dapat membelah bulan. Dapat membelah bulan, ya betul. Ya bisa sih. Ya. 100. Karena kan disebut selain ya, bisa apa saja. Yang penting cepat ambil. Nomor 3. Oke, nomor 3. Apa nama riwayat yang mencatat peristiwa Isra Mi'raj secara rinci? Ada yang sah? Ya, ini siapa? Sorry, maaf ya. Siapa 2 tokoh ahli hadis kayaknya atau ulama hadis ya? Siapakah 2 tokoh ulama ahli hadis yang mencatat peristiwa Isra Mi'raj secara rinci?
Ya boleh dipertaruhkan modalnya. Boleh bukan juru bicaranya. Boleh juru bicara juga boleh nyamber, silakan. Saya ulangi, siapakah nama ulama yang mencatat riwayat perjalanan Isra Mi'raj secara rinci? Ayo, sambut. Ada iklan dulu. B, siapa? Dua. Kalau udah benar satu ya dapat nilai. 2. Lewat? 1, 2, 3. Lewat? Ya, ulama sangat terkenal yaitu namanya Bukhari dan Muslim. Ya. Bukhari dan Muslim. Jangan ragu-ragu. Nomor 4. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, apa hal yang dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj? Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, apa hal yang dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj? Jadi ada satu ayat Al-Quran yang itu bermakna fiqhiyah, berubah total. Ya, merubah total. Ini clue ya. Saya tambahin clue ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 143 ini adalah perintah yang berkaitan dengan sholat, tapi yang khusus tentang sholatnya itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu dan sebutkan ayatnya. Emang ayatnya ada ini. Surat Al-Baqarah ayat 143 ya. Hal yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ada yang tahu? Kayaknya ini blank semua ya, karena agak berat nih. Jawabannya adalah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Oke. Nomor 5. Ibu-ibu, tolong dicek. Apa hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj? C, silakan. Apa? Perintah sholat 5 waktu. 100. Ya. Selanjutnya, Mas Tatra, silakan nomor 6. Sama kan? Ya, tarik napas dulu, Bu. Ya, konsentrasi. Soal ke-6. Sebutkan huruf yang termasuk ke dalam hukum ikhfa dan C ya, dan contohnya. Ini agak jebakan dikit, saya ini dulu. Yang termasuk huruf ikhfa dan contohnya. Enggak apa. 5 huruf. Iya, contohnya. Potongan ayat boleh apa? Dari Wadduha sampai Anas boleh, tidak banyak gitu contohnya. Iya, 100. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan konsentrasi. Yang nunjuk tangan, yang menjawab tidak harus juru bicaranya. Semuanya bisa. Ini jawabannya ada 4, harus lengkap. Sebutkan sifat wajib bagi Rasul. B, silakan. Sifat wajib Rasul beserta artinya. Sidik artinya jujur atau benar, amanah artinya dapat dipercaya, otoran artinya cerdas, tablik artinya menyampaikan. 100. Udah kebayar tadi yang 50 tadi, minus 50 udah kebayar. Selanjutnya ini mudah pertanyaannya. Apakah arti kata Al-Qudus dalam Al-Asmaul Husna? Grup D? Grup D. Saya juga lihat di grup D. Al-Qudus. Allah Maha Suci. 100.
yang maha. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini masih kaitannya dengan tajwid. Bersiap? Apa perbedaan qalqalah sugro dan kubro beserta contohnya? Silakan. Qalqalah sugro itu dibacanya tipis, biasanya berada di tengah-tengah kalimat. Kalau qalqalah kubro itu dibaca tebal, biasanya di akhir kalimat. Contohnya? Banyak nih. Di dua-duanya. Di surat-surat pendek saja ya. Silakan sampai subuh juga. Kabar syada abilah abi wa tab ma agna anhu malu wa makasih. Itu apa? Yang pertama qalqalah kubro. Ya, untuk sugronya. Idqola. Bukan. Qalqalah, huruf qalqalah. Kalau berarti bukan qalqalah kan? Kalau ide baru qalqalah. Surat pendek banyak. Satu, dua, tiga, ada yang mau. Wama adroka. Nah, itu dia. 100. Tapi kalau tadi koreksi sedikit, jadi jawabannya bukan biasanya ya, harus itu. Kalau sugro di tengah, kalau kubro harus. Dan tadi tabat syada abi lahabi wa tab itu qalqalah akbar, bukan sugro, bukan kubro. Kalau itu akbar itu karena ada tasdidnya di belakang. Baik. Selanjutnya 100, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-10, nanti 5 selanjutnya diteruskan oleh Ustaz Farhan. Apa arti baik. Baik. Tenang. Sabar. Baik, pertanyaan selesai dulu baru angkat tangan. Kalau udah angkat tangan duluan berarti didis. Belum angkat. Pertanyaan belum selesai tapi udah angkat tangan, tidak boleh menjawab. Apa arti dari Asmaul Husna dan sebutkan 15 minimal. Grup B, silakan. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya ada 99, 15 diantaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Nyanyi aja kamu. Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Mu'allim, Al-Bari. 100. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan satu orang. Ya, Bu. Tarik nafas dulu ya. Kita lanjut ke nomor 11. Ini siapa cepat dia dapat karena gampang jawabannya. Nanti akan dinilai oleh Ustaz Endar betul atau tidak. Nomor 11. Bacakan surat Al-Isra ayat 11. Sorry, maaf. Ini tanda seru soalnya. Sebutkan surat Al-Isra ayat 1. Tadi udah main duluan ya? Iya, silakan. 11. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina. Dikit lagi. Ujungnya.
Innahu huwas sami'ul basir. Sodakta ya. Allahul azim. Ya betul. Betul. Ya salah-salah dikit maklum, gugup ya, nervous. 100 buat Regu B. Nomor 12 ini gampang sekali Bu ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Ini gampang sekali. Jawabannya cuma satu kata ya. Jawabannya cuma satu kata. Surat Al-Isra termasuk dalam golongan surat apa? Yang ini. Lihat. Ini lihat ini enggak? Saya perasaan ini lihat ya. Ini kok ini. Ini lihatnya ke sana apa ke sini? CCTV. CCTV ya? Mana dulu yang mana dulu? Bu mana Bu? Kalau ini saya setuju dengan ibu ini. Udah ini kehendak saya ya, karena saya pernah punya backing ini. Silakan. Surat Makiyah betul. Ya. Saya Pak Endar sama ini lihatnya ini. Matanya karena kebagi dua gitu. Maaf ya Bu, masih banyak. Nomor 13. Siap ya? Nah, kalau ini jawabnya minimal 5 baru dapat 100. Kurang dari 5 nggak nyampe 100 ya. Siap-siap. Sebutkan, jangan nyamper dulu ya. Sebutkan tempat-tempat yang disinggahi Rasulullah selama melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ya, C ya. Sepakat C sekarang. Silakan. Kasih mic deh. Harus 5. Dikasih 2. 1. Masjidil Haram. 1 ya, 2. Yasrib atau Madinah. Apa? Yasrib atau Madinah. Ada nggak di sini? Enggak. Nggak dihitung. 2. Masjid Al-Aqsa. Ini nggak ditulisin di sini, udah ada. Leher. Iya, 3 deh. Terus Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Satu lagi ya? Apa lagi coba? Ya udah 100 Bu, udah 100. Ya memang banyak tempat ya, banyak tempat sih ya. Di sini yang lengkapnya kalau ada Masjidil Haram, Bukit Tursina, Baitul Maqdis, Bethlehem dan Sidratul Muntaha. Langit-langitnya nggak disebutkan banyak di sini. Nomor 14. 5 lagi 1 sampai 7 udah selesai. Kenapa? Apa yang dimaksud? Lihat Bu, lihat. Apa yang dimaksud dengan tempat yang bernama Baitul Ma'mur? Nah, ini baru kan? Ya. Ada? Yang ini benar? Iya. Kiblatnya para malaikat. Kenapa Bu? Kiblatnya para malaikat. Wah, mantap, betul. Ya. Nah, ini yang disebut dengan City of Angels. Kalau di City of Angel di Amerika sekarang lagi kebakar ya, Los Angeles. Nah, di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur, City of Angel yang sebenarnya. Itu adalah Baitul Ma'mur. Nomor 15. Masih seputar malaikat. Nah, nih ayo, seputar malaikat. Perhatikan ya, Bu. Jangan terjadi konflik. Siapakah nama lain malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia yang ditemui Nabi Muhammad SAW di langit ke-7? Nama lain malaikat pencatat amal. Nama lain alias panggilan. Ayo siapa namanya? Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penonton ada yang tahu? Namanya adalah Kiraman Katibin. Pernah dengar ya? Pernah dengar tapi ragu-ragu. Oke. Selanjutnya, udah 15 ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di skor di totalkan dulu Pak, berapa? Regu A 385. Regu B 300 berapa? 835. Ya.
Grup C 960. Grup D 9 berapa? 600. 600. Grup E 600 juga. Ya. Kita ulangi lagi, grup A 385, grup B 835 dan grup C 900 ya, pas. 960 dan D 600, E 600. Demikian, Pak Endar siapin satu pertanyaan. Masih ada di. Mau buat gini. Berat menentukan. Oke. Untuk menentukan mana antara D dan mana yang sama itu 600 tuh? D sama E ya? D dan E. D dan E kami akan memberikan pertanyaan khusus buat D dan E. Tetapi selain itu ada 2 pertanyaan bonus yang bernilai rupiah yang bisa dijawab oleh oleh ibu-ibu sekarang malam ini ya. Setelah ini. Silakan dulu Pak Endar, satu soal khusus untuk D dan E. Iya. D dan E. Boleh jawab. Perhatikan grup D dan E. Siapakah yang dijumpai Rasulullah di langit ke-5? E dulu sebutnya. E dulu. Ya. Nabi Harun 100. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ustaz Faris, silakan. Ya. Berarti sekarang sudah terbentuk ininya ya. Juara A. Juara 1 adalah C dengan nilai 960. Kemudian selamat buat regu A. Regu C. Kok A melulu sih? Kemudian juara 2 adalah regu B ya dengan nilai 835 dan grup B dengan nilai 700. Endar kasih soal lagi satu saya soal lagi. Selanjutnya ada pertanyaan bonus dari Pak Ustadz Endar bernilai Rp50.000 dan dari saya Rp50.000. Uangnya ada ya. Pak Endar siapkan dulu soal tajwid ya. Saya mikir dulu soal apa ya. Ini biru ya. Oke. Ini pertanyaannya mungkin tidak berkaitan dengan Isra Mi'raj, tapi berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini pertanyaannya seputar pertanyaan seputar istri-istri Nabi. Siapa yang bisa jawab langsung? Ibu ditunjuk siapa ya? Yang ini. Siapakah istri Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kota Mesir? Ayo, jangan searching dulu. Ayo. Ayo siapa? Ayo. Coba. Iya, silakan Bu, B. Siapa? Bukan, itu tetangga saya. Oke, kadang bisa jawab, lanjut ke berikutnya. Siapakah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang sering diucapkan dengan kata-kata Nabi, ana madinatul ilmi wa anu adalah babuha. Siapakah sahabat yang dimaksud? Aku adalah kota ilmu dan sahabatku ini adalah pintunya, gerbangnya ilmu. Siapakah sahabat Nabi yang dimaksud? Siapa Bu? Siapa? Masih kurang tepat. 50.000 mahal. Yang betul itu adalah Enggak dikurangin, Bu. Enggak dikurangin ini udah. Ada dikurangin. Enggak suruh bayar juga enggak. Ayo, nomor 3 masih juga belum bisa. Penonton boleh nonton. Ayo Bu, siap-siap fokus. Ini ilmunya rontok, lihat duit ya. Ilmunya rontok semua, lihat duit. Masyaallah. Oke. Satu lagi. Jawab dulu tadi. Jawab dulu ya. Mau tentang apa pertanyaannya?
Oke, yang dari jawab dulu. Yang tadi namanya Sayyidina Ali ya, radhiyallahu an. Beliau disebut sebagai anak Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Dan Ali adalah pintunya. Oke, selanjutnya siapakah? Ini gampang ya, sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Waduh, gampang ini. Gampang nih. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang jauh-jauh datang dari Persia mempelajari tentang Nabi, langsung nyamperin. Lambang dari orang. Siapa? Nih kalau tidak ngikutin dosa denda pengajian nggak tahu jawabannya. Siapa? Oke, karena nggak ada yang bisa jawab, saya tenaga penonton. Siapa yang bisa jawab penonton? Siapa Bu? Salman Al-Farisi. Masih ada satu lagi dari Pak Ustadz Endar, yaitu tajwid. Silakan. Baik, satu pertanyaan. Ini peserta dulu ya. Peserta, kalau peserta nggak bisa penonton. Ini kalau bisa jawab nih, saya juga bingung. Apa ya? Saya bingung. Mat lazim musakol kalimi, silakan. Saya juga lupa. Ibu jawab. Enggak, bukan itu. Baik, contoh disebut dengan apa ketika huruf mim ketemu ba dan contohnya? C. Apa? Ikhlas. Kurang tepat. Kira-kira yang lain. Silakan. Silakan. Contohnya? Kalau nggak ada contohnya 25.000. 25.000 buat saya. Gimana? Apa Ibu? Bacanya kurang pas. Itu dia namanya Pak Syafawi. Harus ditahan dulu. Mim ketemu baik Pak Syafawi harus ditahan dulu, tidak boleh langsung mim ba'di, tidak boleh mim ba'di, tapi mim itu. Baik, silakan diambil. Kalau silakan. Oh, diserahkan. Silakan. Baik, alhamdulillah sudah selesai.